Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan mengenai agama dan psikologi sebagai landasan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Nah, pertama ada saya sendiri, nama saya Kanisa Nurul Fitriani Sidik. Yang kedua ada Iris Mawati. Yang ketiga ada Nur Adilah. Yang keempat ada Nur Hikmah. Dan yang terakhir ada Rofi Nurul Latifah. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai agama dan psikologi sebagai landasan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Nah, untuk pemateri pertama, saya persilakan kepada Iris Mawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Iris Mawati. Di sini saya akan memaparkan mengenai peranan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seorang melakukan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan suatu peranan. Nah, dalam bimbingan konseling, agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, seorang konselor sangatlah penting untuk memahami landasan agama secara baik karena konselor tidak hanya sekedar menuangkan pengetahuan atau pengarahan kecakapannya saja, akan tetapi agama penting untuk menumbuh kembangkan moral, tingkah laku, serta sikap siswa sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Nah, selanjutnya ada landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling yang ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk Tuhan, yang kedua sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia yang berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, yang ketiga upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Pendidikan agama harus dilakukan sedari anak masih kecil. Dalam pendidikan tidak hanya berarti memberi pelajaran agama saja kepada anak-anak, akan tetapi yang terpokoknya yaitu penanaman jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama. Nah, dengan demikian, pendidikan agama Islam berperan membentuk manusia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah. Yang pertama ada agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pengalaman nilai-nilai agama seseorang itu banyak, maka dimungkinkan kepribadiannya juga akan baik ketika dewasa kelak dan sebaliknya. Dan yang kedua, ada ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang teguh pada agama, dia akan memiliki perasaan rendah diri, pesimis, dan merasakan kegelisahan. Nah, bagi orang yang berpegang teguh pada ajaran agama, ia tidak akan mudah putus asa, tetapi ia mampu menghadapinya dengan tabah dan tawakal. Dan yang ketiga itu ada aturan agama dalam menenteramkan batin. Agama dapat memberikan jalan penenang hati bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama selalu mengalami gelisah
dalam hidupnya. Tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia mendapat ketenangan hati. Kemudian yang keempat, ajaran agama sebagai pengendali moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dalam masyarakat modern ini telah terjadi kemerosotan moral, dan salah satu faktor penyebabnya itu yaitu kurangnya penanaman jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, agama dapat menjadi terapi jiwa. Pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membendung diri dari gangguan jiwa dan dapat mengendalikan kesehatan. Dan yang terakhir itu ada agama sebagai pembinaan mental. Unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah nilai-nilai agama, moral, sosial, atau lingkungan yang diperolehnya. Jika di masa kecil mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mentalnya akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Mungkin dicukupkan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, berbicara tentang agama terhadap kehidupan manusia memang sangat menarik banget. Nah, itu khususnya apalagi dalam agama Islam. Nah, ini juga tidak terlepas dalam tugas para nabi, yang dimana mereka membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki, dan juga para nabi itu biasa disebut dengan figur konselor, dimana yang sangat memumpuni dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia itu keluar dari tipu daya setan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan perkembangan konseling. Nah, khususnya dalam konseling sekolah itu biasanya ada kebutuhan nyata dan ada kebutuhan potensial dari para siswa. Nah, di sini ada beberapa tipe ya. Pertama itu ada konseling kritis. Nah, di mana dalam konseling kritis ini itu dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi, misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan, kegagalan dalam pacaran, dan penyalahgunaan zat adiktif. Nah, itu biasanya masuk ke dalam konseling krisis. Kemudian dalam konseling fasilitatif itu dimana dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah diri dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Nah, yang kedua itu ada konseling fasilitatif, di mana dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Nah, dalam konseling fasilitatif ini, nah, yang kedua yaitu konseling fasilitatif, di mana dalam konseling ini dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan dalam pemahaman diri. Nah, dan biasanya dalam pemahaman lingkungan juga. Nah, itu di mana untuk arah diri dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Nah, biasanya konseling fasilitatif ini dia itu sulit dalam mengambil keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada konseling preventif. Nah, kemudian yang ketiga ada konseling preventif, di mana dalam memecahkan sedapat mungkin kesulitan ini yang dapat dihadapi dalam pergaulan itu seperti seksual, pilihan karir, dan sebagainya. Jadi contoh untuk konseling preventif ini biasanya dia itu kesulitan dalam menghadapi pergaulan, yaitu seksual atau pemilihan karir, jadi itu menghadapinya. Kemudian yang keempat ada konseling developmental.
Nah, itu dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa itu seperti pengembangan kemandirian, kepercayaan diri, citra diri, perkembangan karir, dan perkembangan akademik gitu. Nah, dengan demikian kebutuhan dan hubungan bantuan terutama dalam konseling itu pada dasarnya itu ditimbulkan dari diri dan luar individu yang melahirkan seperangkat pertanyaan mengapa, apakah yang harus diperbuat individu itu tersebut. Nah, dalam konsep Islam, biasanya pengembangan diri itu merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan. Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya sehingga dia itu menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan yang dijadikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengembangan diri, pemahaman diri itu sangat penting dalam bimbingan konseling. Pendekatan Islam dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Nah, biasanya Islam itu dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan pembimbingan konseling. Biasanya meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya. Itu biasanya berkaitan dengan klien atau konselor ya. Nah, itu bagi pribadi muslim yang berpijak pada pondasi tauhid. Pastilah ya seorang pekerja keras, namun nilai bekerja baginya adalah untuk melaksanakan tugas suci yang telah Allah berikan dan percaya kepadanya. Nah, ini baginya itu biasanya disebut dengan ibadah. Nah, sehingga pada pelaksanaan bimbingan konseling pribadi muslim itu dia memiliki ketangguhan pribadi tentunya. Dia itu dengan prinsip-prinsip. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Nah, pertama dia itu selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu hanya beriman kepada Allah. Jadi tidak mengharap apapun. Jadi prinsipnya itu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada memiliki prinsip kepercayaan. Nah, biasanya itu beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga ada prinsip kepemimpinan, di mana mereka beriman kepada nabi dan rasulnya. Yang keempat selalu memiliki prinsip pembelajaran. Nah, biasanya ini berprinsip kepada pedoman kita ya, yaitu Al-Qur'an ya. Kemudian yang kelima ada prinsip masa depan atau biasanya beriman kepada hari kemudian gitu. Jadi gimana hari esok. Jadi beriman kepada hari esok gitu ya. Terus kemudian keenam itu memiliki prinsip keteraturan atau beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jika konselor itu memiliki prinsip tersebut atau biasanya disebut dengan rukun iman ya. Nah, itu maka pelaksanaan pembimbingan dan konseling itu akan mengarahkan klien ke arah kebenaran. Nah, selanjutnya juga dalam pelaksanaannya itu pembimbingan dan konselor perlu memiliki 3 langkah untuk menuju kesuksesan bimbingan dan konseling. Nah, biasanya itu pertama mereka memiliki misi atau statement yang jelas. Ya biasanya itu dalam kalimat syahadat atau 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, terus kedua dia memiliki sebuah metode pembangunan karakter sekaligus simbol dari kehidupannya. Biasanya itu simbolnya sholat dan sholat dalam 5 waktu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu memiliki kemampuan pengendalian diri yang dilatih dan disimbolkan. Nah, biasanya itu dilatih dalam puasa. Kemudian prinsip dan langkah tersebut itu penting gitu ya bagi pembimbing dan konselor muslim. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual yang sangat tinggi atau akhlakul karimahnya tinggi ya. Kemudian dalam mengamalkan tersebut juga akan memberikan keyakinan dan kepercayaan gitu bagi konselor atau klien gitu ya. Dan konselor pun akan melakukan bimbingan dan konseling secara benar gitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah peranan psikologi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi psikologi ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia, seperti perasaan panca indera,
pikiran, feeling, dan kehendak. Atau mungkin lebih memahami, jadi peranan psikologi ini secara umum yaitu psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari manusia itu sendiri. Jadi di sini seorang konselor atau seorang guru BK harus memahami bagaimana tingkah laku dari klien yang menjadi sasarannya. Nah di sini seorang konselor itu harus memahami tingkah laku dari kliennya supaya memudahkan para konselor dalam memberikan solusi atau saran atau pemecahan masalah yang tepat gitu, sehingga ketika memberikan solusi tersebut langsung terarah dan bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada beberapa cara, bukan beberapa seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi seorang konselor itu bisa memperoleh data dari kliennya, misalnya dalam hal ini misalnya memahami tingkah laku dari klien. Jadi kalau misalnya ini di sekolah, jadi seorang guru BK bisa menanyakan kepada teman-teman sekelasnya bagaimana misalnya seorang siswa tersebut yang menjadi sasaran kita, bagaimana kebiasaan-kebiasaan dia di dalam kelas, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, itu akan sangat membantu guru BK atau bisa menjadi atau cara tersebut bisa dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor dalam memperoleh data tersebut. Nah, selain itu juga seperti teknik-teknik yang sudah kita pelajari minggu kemarin, misalnya seperti wawancara atau studi kasus atau mungkin observasi langsung yang akan dilakukan oleh konselor. Untuk yang selanjutnya, jadi ada beberapa kajian psikologi yang harus dikuasai oleh para konselor. Yang pertama adalah motif dan motivasi. Motif di sini itu suatu pengertian yang mencakup penggerak, keinginan atau alasan dan dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Jadi motif dan motivasi ini harus diketahui oleh para konselor. Apa sih yang menjadi alasan atau tujuan dari klien tersebut untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, sehingga para konselor mengetahui arah dari tindakan klien ini dan ketika memberikan solusi langsung tepat pada sasarannya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu pembawaan dan lingkungan. Nah, pembawaan di sini meliputi karakter yang dimiliki peserta didik atau misalnya klien berdasarkan karakter yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi, kalau pembawaan ini udah kayak keturunan gitu, misalnya dari keluarganya atau dari orang-orang tuanya atau dari orang tuanya. Nah, kalau secara rasionalnya, sebenarnya kalau dalam pembawaan ini tidak sepenuhnya seorang konselor bisa menanganinya dengan sendiri. Karena ini kan sudah alamiah berasal dari dirinya atau mungkin berasal dari keluarga terdekatnya, termasuk orang tuanya. Nah, ini mungkin tidak bisa secara sepenuhnya seorang konselor menyelesaikannya. Jadi, bisa dilakukan misalnya kayak kerjasama antara konselor dengan orang tua, yaitu bisa mungkin seorang konselor memberikan saran kepada orang tua, misalnya di rumah, sewaktu anak ini di rumah harus dikasih aturan, misalnya dibatasi dalam hal ini, atau mungkin disarankan orang tua untuk bertindak seperti ini kepada anaknya gitu. Jadi lebih tepatnya di sini kerjasamanya antara konselor dengan orang tua dari peserta didik tersebut atau dari klien tersebut. Nah, kalau lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap individu gitu. Baik itu misalnya kepribadiannya juga sangat berpengaruh. Lingkungan itu pokoknya sangat berpengaruh terhadap seorang individu. Jadi di sini juga seorang konselor harus mengetahui bagaimana sih lingkungan dari anak tersebut, bagaimana sih lingkungan dari klien tersebut, apakah dari lingkungan pemicu dia melakukan perbuatan tersebut, sehingga seorang konselor bisa menyelesaikan atau bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan penyebabnya juga gitu. Makanya seorang konselor harus mengetahui banyak data dari suatu permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perkembangan individu. Nah, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak masa pembuahan hingga akhir hayatnya. Jadi,
Di sini tuh perkembangan dari setiap individu pasti berbeda-beda. Misalnya ada yang memang perkembangannya lambat, ada yang memang perkembangannya cepat. Di sini juga dibutuhkan konsultasi atau kerjasama antara seorang konselor dengan orang tua. Karena kalau misalnya seseorang atau misalnya klien kita tersebut perkembangannya lambat gitu, perkembangannya itu lambat, berarti mungkin ada beberapa faktor, misalnya seperti faktor hormon, itu kan hanya orang tuanya yang tahu ya gitu. Faktor-faktor tersebut mungkin hanya orang tuanya yang tahu, sehingga disarankan untuk memperoleh data ini, seorang konselor bisa berkonsultasi dengan orang tua dari klien tersebut untuk lebih mendapatkan data yang real gitu, atau yang benar-benar fakta gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, itu ada belajar. Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dan sekaligus konsep mendasar dalam psikologi. Nah, di sini memang seorang konselor harus mempunyai teori-teori. Jadi, seorang konselor itu sebenarnya tidak semena-mena atau tidak seenaknya saja memberikan kayak solusi kepada kliennya gitu. Jadi harus berdasarkan teori-teori. Di sini memang seorang konselor harus menguasai itu sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan karena mungkin seorang konselor memberikan arahan yang kurang kurang bisa diterima gitu. Sehingga malah memunculkan permasalahan baru gitu. Makanya kalau untuk konselor itu harus mempunyai teori-teori yang pastinya memudahkan konselor dalam mendiagnosis atau menyelesaikan permasalahan dari kliennya gitu. Nah, untuk yang kelima yang harus dikuasai oleh konselor itu adalah kepribadian. Kepribadian ini menurut Alford yaitu merupakan organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan cara unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau kepribadian ini biasanya kenapa dia dibilang unik, karena kepribadian itu bisa membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Tes psikologi merupakan bagian dari bimbingan konseling. Kenapa dapat disebut sebagai berikut? Karena seorang guru BK atau konselor itu harus mempunyai keterangan atau data yang dia pegang tentang konseling atau orang yang sedang konseling. Nah, biasanya bagaimana cara menemukan atau mendapatkan keterangan dan data tersebut? Maka ada sebuah teknik yaitu dengan assessment test atau dengan suatu tes atau non assessment test atau tidak menggunakan tes. Nah, biasanya dua-duanya digunakan untuk mengetahui data dari seorang konseling. Nah, apa perbedaan dari assessment test dengan non assessment test? Biasanya assessment test itu digunakan untuk mengetahui cara berpikir seseorang. Nah, ada suatu instrumen tesnya. Sedangkan untuk assessment non test itu biasanya dilakukan dengan suatu wawancara untuk mengetahui sikap dari cara gerak-geriknya atau bagaimana cara dia berbicara, menulis, dan lainnya. Nah, kemudian suatu teknik testing itu sangat diperlukan untuk menambah informasi individu dengan tes konselor dapat memahami bagaimana dari kepribadiannya. Nah, kepribadian itu biasanya dilakukan dengan non-assessment test. Nah, tingkat sosial, bagaimana cara dia berperilaku kepada orang lain, apakah dia bisa bersosialisasi dengan baik atau tidak. Kemudian cara belajar seseorang dengan assessment test atau assessment dengan wawancara itu dapat mengetahui juga bagaimana cara dia belajar, apakah dia hanya belajarnya harus mendengar dan melihat, apakah harus membaca saja atau bagaimana. Kemudian dengan suatu karirnya, dia cocok di bidang apa nih? Nah, seorang pembimbing atau BK itu dapat mengetahuinya dengan cara tes psikologi, yaitu dengan assessment test ataupun non assessment test. Selanjutnya ada kedudukan dan peran tes dalam bimbingan konseling. Nah, kedudukan
Dan peran tes itu ada 4 komponen layanan program bimbingan. Yang pertama ada appraisal, yaitu merupakan suatu pengumpulan data objektif dari siswa baik secara tes maupun tes. Itu merupakan suatu data dari siswa atau konseling yang tadi dijelaskan bahwa dapat diketahui dengan assessment test atau non assessment test. Ada yang kedua, informasi. Nah, dari suatu tes itu kita dapat mengetahui informasi yang kita dapat, meliputi kepribadian, sosial, belajar maupun karir. Nah, dari suatu tes atau non tes itu kita dapat mengetahui bagaimana seseorang yang kita konseli itu, sehingga dengan begitu kita dapat memberikan masukan atau menempatkan kita sebagai seseorang guru BK dapat mengetahui bagaimana memperlakukan seseorang juga. Kemudian ada konseling. Konseling itu merupakan untuk mengembangkan diri, pengambilan keputusan, pengetahuan terhadap lingkungan. Jadi konseling itu kita tuh dapat mengetahui pengambilan keputusan bagaimana sih sikap dia, bagaimana sih baiknya dia untuk kedepannya, dan pengetahuan terhadap lingkungan. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana konseli itu terhadap lingkungannya, respon dia terhadap lingkungan. Nah, adapun konsultasi. Nah, konsultasi seseorang konseli terhadap konselor itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif guna memperbaiki kinerja sekolah. Jadi kita guna memperbaiki kinerja sekolah, sehingga sebelum kita memperbaikinya, kita tuh harus tahu dulu latar belakang apa saja permasalahan yang terjadi, sehingga ketika kita mengetahui latar belakangnya dapat meningkatkan kinerja sekolahnya juga. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu dapat terselesaikan. Nah, untuk selanjutnya ada perencanaan, penempatan, dan tindak lanjut. Penempatan itu dilakukan dengan melakukan alokasi bagi siswa dengan kemampuan dan potensi yang sesuai dengan diri masing-masing. Jadi ketika kita sudah melakukan assessment test atau non assessment test, nah dari situ seorang guru BK itu dapat mengetahui, oh orang ini baiknya di sini, orang ini baiknya di sini. Misalkan orang ini itu cara belajarnya dengan audio visual, maka kemudian seorang BK harus menempatkan dia, misalkan duduknya harus di depan dan harus diberikan video cara belajarnya seperti itu. Kemudian kelompok belajar, jadi dia itu termasuk orang yang bertanya kepada temannya atau misalkan kepada guru. Nah, nanti dialokasikan, oh orangnya seperti ini, berarti kelompok belajarnya harus dengan orang-orang yang dapat memberikan respon juga kepada dia, dapat membantu dia untuk belajar juga. Kegiatan ekstrakurikuler, penjurusan, pemilihan karir, dan pengambilan keputusan. Nah, biasanya kegiatan ekstrakurikuler, biasanya minat dan bakatnya itu apa sih? Berarti dia harus ditempatkan dengan ekstrakurikuler yang berat, ataupun emang dia itu lebih suka kepada kesehatan, berarti ditempatkan ke PMR misalkan. Kemudian penjurusan. Nah, orang ini apakah dia benar-benar seorang yang teliti atau yang agak suka eksperimen-eksperimen, berarti dia lebih nanti guru BK-nya menempatkan seorang konselor itu ke ranah yang IPA, lebih ke IPA. Sedangkan orang-orang yang berjiwa sosial atau sosialnya tinggi, suka membantu, suka bercengkrama dengan orang, maka ditempatkan kepada jurusan IPS misalkan. Dan pemilihan karir. Nah, pemilihan karir itu bisa juga diketahui oleh konseling dengan cara bimbingan dan konseling. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah agar ada perbaikan dan masalah untuk program selanjutnya.
Nah, evaluasi itu dilihat dari keseharian, dilihat dari sebelum-sebelumnya apakah cara konseling ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian dievaluasi dari akhir apa yang kurang dan yang lebihnya nanti diperbaiki, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan berbicara tentang peranan konselor dalam tes. Nah, menurut kode etik konselor yang menyatakan bahwa tes ini harus dilakukan oleh konselor yang berwenang. Selain itu juga menurut kode etik psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia tentang informasi mengenai bimbingan tes yang dijelaskan pada pasal 10, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan psikologi tentang klien atau pemakai jasa psikologi hanya boleh dilakukan oleh psikolog berdasarkan kompetensi dan kewenangan. Jadi tes itu harus dilakukan oleh konselor yang berwenang dalam bidang tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh konselor dalam melakukan tes, yakni yang pertama, tes hanya dapat dilakukan oleh konselor yang berwenang. Itu sudah jelas sekali ya, seperti kode etik yang tadi dijelaskan bahwa tes ini harus dilakukan oleh konselor yang berwenang atau yang memiliki ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, konselor yang berwenang untuk menafsirkan atau menggunakan tes yaitu konselor yang telah memiliki sertifikat pendidikan tes bimbingan konseling. Nah, untuk memastikan atau membuktikan bahwa konselor tersebut melakukan tes dengan baik dan benar, bukti nyatanya adalah yaitu sertifikat hasil tes bimbingan konseling. Yang ketiga, testing dilakukan jika membutuhkan data yang lebih luas tentang sifat atau kepribadian. Jadi selain tes yang dilakukan itu juga harus ada data-data yang menunjang untuk melakukan tes tersebut mengenai sifat dan kepribadian dari klien. Dan yang keempat, kewajiban konselor yaitu memberikan penjelasan yang tepat kepada klien atau wali mengenai adanya tes tersebut. Jadi dengan diadakan tes tersebut, konselor ini harus menjelaskan secara rinci mengenai tes tersebut, untuk kedepannya seperti apa dan tahap-tahapannya seperti apa. Dan yang terakhir, penggunaan tes perlu dilakukan secara ketat dengan mematuhi petunjuk yang telah berlaku untuk tes tersebut. Itu jelas sekali ya bahwa tes tersebut itu harus dilakukan secara tepat agar nanti hasilnya juga tidak merugikan satu sama lain, dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada tes tersebut. Nah, yang selanjutnya jenis instrumen dalam tes bimbingan konseling. Ada beberapa tes yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah atau tes yang dilakukan pada bimbingan konseling. Yang pertama, ada tes IQ. Tes ini yakni bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam berpikir abstrak dan atau lisan, bilangan, dan simbol. Biasanya tes IQ ini dilakukan dengan tes Binet-Simon atau tes intelijensi yang menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dari yang mudah hingga yang sulit. Jadi tes Binet-Simon ini atau tes intelijensi ini untuk mengukur kemampuan klien atas pikir kognitifnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini tes ini dipandang sebagai tes yang terkemuka yang digunakan dengan subjek-subjek yang normal. Atau tes kepribadian ini biasa dilakukan dengan MMPI atau Minnesota Multifaceted Personality Interventories. Dan yang ketiga ada tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat ini bertujuan untuk membentuk individu untuk mengembangkan sesuatu yang dia ingin kembangkan. Salah satu tes yang digunakan adalah CDM atau Career Decision Making System. Jadi sistem untuk
karir dia nantinya mau kemana nih. Ini dilakukan tes minat dan bakat nanti untuk karir kedepannya, misalkan dia ingin jadi dokter atau misalkan jadi guru atau apa, adanya tes minat dan bakat. Terus yang terakhir ada tes prestasi. Tes prestasi ini berhubungan dengan peringkat atau tingkat pengetahuan, keterampilan dan minat dalam suatu bidang sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan kelebihan anak dalam bidang tertentu. Selain tadi ada tes minat dan bakat, ada juga tes prestasi. Tes prestasi dari setiap anak atau klien ini nantinya di bidang mana dia paling menguasainya, seperti itu. Mungkin itu mengenai peranan konselor dalam tes bimbingan konseling dan juga bentuk jenis instrumen tes dalam bimbingan konseling. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya, boleh nanti didiskusikan dalam grup WhatsApp ya, atau grup yang sudah dibuat. Nanti boleh ditanyakan di situ. Mungkin sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.